Budak Bayangan bab 91. Menjilat bibirnya, Sunni dengan hati-hati berkata, ini bukan. Tidak seperti yang kau pikirkan, Nev. Kita telah terjebak dalam perangkap oleh pohon jiwa. Itu tidak baik. Itu tidak melindungi kita. Bahkan, sebaliknya, jika kita tidak meninggalkan pulau ini, kita akan menjadi budaknya, selamanya. Atau sampai dia menemukan seseorang yang lebih kuat dan melahap kita. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Ayo, Nevis, ingat, kita sudah membicarakan ini, semua ini adalah idemu sejak awal. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa kata-katanya telah membangkitkan ingatan yang dicuri di benaknya. Tapi tanggapannya menghancurkan harapan itu berkeping-keping. Tinggalkan pohon besar itu, kamu benar-benar kehilangan akal. Kutukan. Changing Star mengangkat pedangnya dan berkata dengan nada yang membuat Sunni gemetar. Biarkan Casey pergi. Sekarang, dia ragu-ragu, memikirkan tindakan terbaik. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkan gadis buta itu di tanah. Baiklah, sudah. Lihat, sekarang, dengarkan aku. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padamu. Sebelum dia selesai berbicara, Nevis menghilang dari pandangannya. Menyadari dirinya akan diserang, Sunni bersiap membela diri. Namun, sesaat kemudian, dia sudah tergeletak di tanah, ujung pedang peraknya menekan tenggorokannya. Changing Star berdiri di atasnya, cahaya pucat menyala di matanya. Yah, itu memalukan. Semua pelatihannya, semua pengalaman yang dia menangkan dalam pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, semua kekuatan yang dia peroleh. Sunni benar-benar berpikir bahwa dia memiliki peluang yang layak untuk bertahan dalam pertarungan melawan Nevis, bahkan mungkin mencapai seri. Tapi pada akhirnya, dia hanya bertahan sedetik. Seseorang akan tergoda untuk menyebut tampilan memalukan ini sebagai penyerahan prematur. Bagus, bodoh. Sekarang berhenti main-main dan fokus. Merasakan baja dingin menyentuh kulitnya, Sunni berusaha bergerak sesedikit mungkin. Dia cukup yakin bahwa Changing Star tidak akan membunuhnya dengan darah dingin. Tetapi masih lebih baik untuk tidak memberinya alasan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Lagi pula, pikiran Nev tidak semuanya ada di sana. Menatap wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh, Sunni mengencangkan pita suaranya dan berteriak dengan putus asa, Aster, Song, Vale. Tangan Nevis gemetar, membuat setetes darah mengalir di lehernya. Matanya terbuka lebar, penuh kejutan dan keterkejutan. Kemudian, ekspresi gelap muncul di wajahnya. Menekan sedikit pada pedang, dia maju selangkah dan menusuknya dengan tatapan membara. Ketika dia berbicara, suaranya bergetar dengan emosi yang tertekan, bagaimana? Bagaimana kamu tahu nama-nama ini? Siapa kamu? Sunni berkedip, sama terkejutnya dengan reaksinya. Dia mengira bahwa kata-kata aneh ini hanyalah bagian dari beberapa kode untuk membangkitkan ingatannya. Tapi, ternyata, mereka tidak. Aster, Song, Vale. Apa maksudnya? Apa yang bisa membuat Nevis kehilangan ketenangannya? Itu pasti sesuatu yang penting. Mencoba untuk tetap diam, dia dengan hati-hati melirik bilah pedang dan menjawab dengan jujur, aku bahkan tidak tahu bahwa ini adalah nama. Itu hanya apa yang kamu katakan padaku untuk memberitahumu jika kamu lupa apa yang harus dilakukan. Kamu bilang jika aku memberitahumu ini, kamu akan mendengarkanku. Nevis menatapnya, bayangan keraguan muncul di wajahnya selama sepersekian detik. Itu hilang hampir seketika, digantikan oleh tekad yang suram. Sambil menggertakkan giginya, dia menggeram, domain mana yang Anda miliki? Sunni tidak tahu apa yang dia ingin dia katakan.
Jadi, dia hanya bertanya, apa itu domain? Dia menyeringai, kilau gila muncul di matanya. Ini sangat berbeda dengan Nevis yang tenang dan tenang. Jika Sunny tidak tahu lebih baik, dia akan berpikir bahwa orang yang sama sekali berbeda sedang berdiri di depannya. Seseorang yang jauh lebih tidak terduga dan berbahaya. Sementara itu, Nev berkata, jangan berpura-pura untuk. Tiba-tiba, dia tersandung, lalu mengerutkan kening. Sepertinya pertanyaan Sunny menyentuh sesuatu di benak Changing Star, menyebabkan reaksi berantai. Beberapa detik berlalu, masing-masing mengubah kerutannya lebih dalam. Perlahan, ketenangan tenang yang akrab kembali ke matanya. Sepertinya dia tidak mengingat semuanya, tetapi, seperti yang dijanjikan Nevis, tampaknya cukup untuk membuatnya mendengarkan apa yang akan dikatakan Sunny. Dia memahaminya dari fakta bahwa dia akhirnya melepaskan ujung pedang dari tenggorokannya. Dia bahkan membantunya berdiri. Melihat Sunny dengan ekspresi aneh, dia kemudian berkata, aku benar-benar memberitahumu kata-kata itu? Menggosok lehernya yang sedikit terpotong, dia hanya mengangguk. Blood Wave sudah sibuk memperbaiki kerusakan pada kulitnya. Nevis menunduk, lalu menutup matanya selama beberapa saat. Ketika dia membukanya lagi, mereka penuh tekad. Apa yang harus saya lakukan? Sunny sangat ingin bertanya padanya tentang arti dari 3 nama misterius itu, tapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Mereka harus bergegas. Minta Casey untuk memanggil stafnya. Lalu bawa dia ke perahu. Menolak pedangnya, Changing Star meliriknya untuk terakhir kali dan berjalan menuju temannya. Entah bagaimana, Nevis berhasil membujuk Casey untuk mengikutinya dan menaiki kapal yang mengerikan itu. Dia mungkin harus berbohong tentang banyak hal, tapi Sunny tidak mau bertanya, takut cacatnya akan merusak segalanya. Begitu gadis-gadis itu berada di dalam perahu, dia membungkus tubuhnya yang lelah ke dalam bayangan dan meletakkan tangannya di lambung logam. Setiap bagian tubuhnya terasa sakit dengan caranya sendiri yang unik. Pikirannya benar-benar habis. Ayo, cerah. Satu dorongan terakhir. Dengan senyum miring, dia meregangkan ototnya dan mendorong perahu ke arah air hitam. Saat cahaya senja terakhir menghilang, menenggelamkan dunia ke dalam kegelapan total, perahu yang dibangun dari tulang-tulang iblis meluncur dari pasir pucat ke pelukan dingin laut yang gelap. Mengikuti instruksi Sunny, Casey mengarahkan tongkatnya dan mengaktifkan pesonanya, menyebabkan angin kencang mengisi layar mereka yang sederhana. Awalnya, perahu bergerak perlahan, tiangnya berderit karena tekanan. Tapi pengerjaan Changing Star sangat teliti dan dapat diandalkan. Tulang punggung iblis itu bertahan, dan sedikit demi sedikit, kapal kecil itu mulai menambah kecepatan. Sunny duduk di buritan, mengendalikan dayung kemudi. Di depan mereka, hamparan air hitam tak berujung membentang ke cakrawala, menyembunyikan kengerian yang tak terlukiskan di kedalamannya. Di belakang mereka, pohon pemakan jiwa yang menakutkan perlahan-lahan semakin mengecil. Sunny menatapnya, merasakan penyesalan yang mendalam mencengkeram hatinya. Dia berharap dia cukup kuat untuk menghancurkannya. Meninggalkan begitu saja, tanpa membalas dendam pada monster kuno itu, membuatnya marah. Ya, setidaknya dia meninggalkannya sebagai hadiah. Kembali ke Ashen Barrow, sebatang lilin menyala di ceruk kecil batu yang melindungi apinya dari angin. Di dekat lilin, tumpukan tinggi daun-daun kering yang berguguran menjulang tinggi di atas ceruk. Sunny butuh waktu lama untuk mengumpulkan tumpukan itu. Dia telah menjelajahi sebagian besar pulau, berharap membuatnya setinggi mungkin. Dia juga mencampurkan rumput laut kering dan sisa lemak dari Carapace Demon ke dalam daun.
Beberapa waktu kemudian, lilin kecil itu mendekati akhir hidupnya. Sebagian besar lilin sudah meleleh, mengubahnya menjadi lebih kecil. Saat nyala api akan padam, itu menyulut dedaunan. Setelah beberapa detik, api unggun besar menyala di tengah pulau, menerangi daun merah dari pohon jahat. Hampir seketika, perairan hitam yang mengelilingi pulau itu melonjak dengan gerakan. Sunny sudah terlalu jauh untuk melihatnya. Dia tidak tahu apakah makhluk-makhluk dari laut yang gelap akan mampu melenyapkan Soul Devourer. Dia sangat meragukan bahwa iblis kuno itu mudah dihancurkan. Namun, dengan kematian Demon Carapace dan 3 manusia dimaksudkan untuk menggantikan dia pergi, tidak ada seorang pun di pulau untuk melindungi pohon rakus. Mungkin itu akan sangat dirugikan, setidaknya. Untuk saat ini, itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Melihat kembali ke arah Ashen Barrow, Sunny mengertakkan gigi dan berpikir, suatu hari aku akan menjadi cukup kuat untuk menghancurkan pohon itu, monster-monster ini, dan siapapun yang berani menghalangi jalanku. Suatu hari, saya akan menjadi cukup kuat untuk tidak pernah takut lagi, siapapun atau apapun. Sebaliknya, mereka semua akan takut padaku. Dia tidak menyadarinya, saat dia memikirkan kata-kata ini, Casey tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh ke arahnya. Di wajahnya, ekspresi gelap muncul, segera terhapus oleh ketidakpastian dan keraguan. Budak Bayangan bab 92. Dalam kegelapan mutlak, sebuah kapal kecil meluncur di permukaan hitam laut yang gelisah. Tiang kapalnya, yang terbuat dari tulang punggung setan, sedang tegang di bawah serangan angin. Dalam kesunyian yang menakutkan dari kehampaan yang luas dan tanpa cahaya ini, perahu yang cepat membelah ombak seperti pedang. Tidak ada suara yang terdengar kecuali derak tulang dan gemercik air pada lambung logamnya yang mengilap. Sunny duduk di dayung, mengemudikan kapal karapas. Dia membimbing mereka ke barat. Tanpa bulan atau bintang untuk menunjukkan jalan kepada mereka, sulit untuk menjaga perahu tetap di jalurnya. Tapi ada tanda yang tersisa di benaknya oleh bayangan Crimson Spire yang dingin dan mengancam dengan menggunakannya sebagai kompas, dia bisa menavigasi perairan berbahaya tanpa kehilangan arah. Langit hitam di atas, laut gelap di bawah. Dengan lapisan baja tipis yang memisahkan mereka dari jurang yang dalam, mereka berlayar sepanjang malam. Di bawah mereka, kengerian yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kedalaman terkutuk. Beberapa kali, Sunny merasakan bayang-bayang raksasa bergerak mendekati perahu kecil itu, tertarik oleh suara kepergiannya. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, dia tidak punya pilihan selain gemetar dalam diam, berdoa agar makhluk mengerikan itu pergi. Sejauh ini, keberuntungan ada di pihak mereka. Mungkin mereka terlalu kecil dan lemah untuk memuaskan rasa lapar para leviatan kuno ini. Beberapa jam setelah dimulainya pelayaran, Sunny merasa tarikan terus-menerus dalam pikirannya mulai berkurang. Pikirannya perlahan menjadi lebih jernih, kabut kelupaan semakin melemah setiap menit. Segera, suara hantu kaca pecah bergema di kepalanya. Seketika, sisa-sisa terakhir dari kabut yang menyelimuti kesadarannya menghilang. Dia bebas dari pesona Soul Devourer. Lega, Sunny tidak bisa menahan senyum. Namun, senyumnya lemah dan ragu-ragu. Dengan hilangnya efek kutukan pikiran, ketajamannya yang biasa telah kembali. Rasanya seolah-olah beban tak terlihat telah diangkat, membiarkan pikirannya akhirnya mengalir tanpa halangan sekali lagi. Semuanya menjadi lebih jelas, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba menjadi fokus. Itu adalah perasaan yang luar biasa.
Tetapi dengan itu muncul pemahaman yang lebih baik tentang betapa menakutkan dan gentingnya situasi mereka saat ini. Mereka benar-benar menyeimbangkan diri di tepi jurang yang lapar, hidup mereka hanya mengandalkan kekayaan yang berubah-ubah. Keputusan untuk menjelajahi hamparan gelap laut terkutuk dengan perahu darurat adalah murni kegilaan. Tapi sekali lagi, tidak ada yang waras tentang Forgotten Shore sejak awal. Di neraka yang sunyi ini, pilihan paling gila terkadang adalah yang terbaik yang Anda miliki. Sambil menggertakkan giginya, Sunny memegang dayung dan menatap ke dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, Casey tiba-tiba bergeser, membuat perahunya bergoyang perlahan. Dia menyerahkan tongkat ajaib itu kepada Nevis dan dengan hati-hati mendekati Sunny, meraba-raba kegelapan dengan tangannya. Sebelum Sunny bisa menebak apa yang dia inginkan darinya, dia tiba-tiba terperangkap dalam pelukan erat. Gadis buta itu menyembunyikan wajahnya di dadanya, air mata panas mengalir di wajahnya. Sunny membeku, terpana dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa merasakan tubuh Casey menekannya dan gemetar karena menangis, tangannya melingkari lehernya erat-erat. Sementara dia mencoba memahami situasinya, dia diam-diam berbisik, "Terima kasih, terima kasih." Merasa sangat canggung, Sunny berpura-pura berdeham. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan karena peringatanmu, kita masih akan terjebak di pulau itu. Jadi, kita impas." Kemudian, dia mengangkat tangannya dan dengan canggung menepuk punggungnya. Keduanya berhati-hati untuk menjaga suara mereka setenang mungkin, takut mereka akan menarik sesuatu dari kedalaman hitam. Casey diam-diam menangis selama beberapa menit, lalu akhirnya melepaskannya. Menyeka wajahnya, dia menarik tubuhnya menjauh dan berbisik, "Saya minta maaf." Suaranya terdengar agak aneh. Bingung, Sunny mengangkat alisnya. Untuk apa dia minta maaf? Maafkan aku juga. Karena, kau tahu, menarikmu saat itu. Dia tersenyum dan, menyeka air mata terakhir dari wajahnya, berbalik untuk kembali ke tengah perahu. Sunny ditinggal sendirian sekali lagi. Dengan tidak melakukan apapun kecuali memegang dayung kemudi, dia membiarkan pikirannya mengembara. Dengan pikirannya kembali jernih, banyak hal yang layak untuk ditinjau kembali. Bagaimanapun, dia harus mengalihkan perhatiannya dari tekanan menakutkan dari kehampaan gelap yang tak berujung. Terlepas dari kenyataan bahwa pengalaman mereka dengan Soul Deverer sangat mengerikan, entah bagaimana Sunny berhasil berakhir jauh lebih baik di sisi lain. Tangkapannya kali ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia telah menerima senjata baru yang luar biasa, tidak kurang dari 100 pecahan bayangan, dan 2 atribut baru. Spark of Divinity adalah peningkatan nyata dari versi sebelumnya. Kemampuan untuk memahami struktur dalam kenangan saja membuka cakrawala kemungkinan yang sama sekali baru. Namun, dia lebih tertarik pada Blood Wave yang misterius. Entah bagaimana, Sunny merasa sangat meremehkan keunikan dan pentingnya atribut itu. Asal-usulnya juga ditutupi tabir rahasia. Siapakah penenun yang icornya telah dia konsumsi? Siapakah yang tidak dikenal yang bahkan mantra pun enggan untuk menyebutkannya? Apa hubungan mereka dengan para dewa? Mengapa jenis dan peringkat dari memori awal yang dia terima dari bibit burung pencuri keji dibiarkan kosong? Bagaimana mungkin sebuah memori dapat memberikan atribut baru yang bangkit? Pertanyaan terakhir itu membimbingnya untuk memikirkan hal lain. Mendongak, dia menatap Nevis dan mencoba mengingat kembali percakapan mereka. Melihat ke belakang, dia telah mengungkapkan banyak hal yang gagal dia sadari saat ini.
Pertama-tama, Sunny sekarang tahu bahwa baju zirah tersihir Casey, yang diberikan kepadanya oleh Changing Star, adalah memori tingkat ke-6 yang terbangun. Itu berarti itu berasal dari Awaken Terror, nikmah kreatur satu kelas di atas Mountain King yang dia bunuh sendiri dalam first nikmahnya. Rahasia bagaimana Changing Star berhasil mendapatkan nama sejatinya sekarang selangkah lebih dekat untuk terungkap. Budak Bayangan Bab 93. Rupanya, sejauh mencapai hal yang mustahil, Nephis bahkan telah mengalahkan Sunny. Seorang aspiran yang menang atas tiran yang terbangun sudah cukup sulit dipercaya. Tapi membunuh teror yang bangkit memberi kata luar biasa arti yang sama sekali baru. Tidak heran kemampuan aspeknya sangat serbaguna. Sekarang, dia hampir yakin bahwa aspek bintang pengubah memiliki peringkat ilahi, sama seperti miliknya. Itu akan menjelaskan mengapa dia bisa menyembuhkan dan menghancurkan dengan kekuatannya yang aneh dan tangguh, kombinasi yang langka seperti kontrol bayangannya sendiri. Berapa kemungkinan dua sleeper dengan aspek ilahi berakhir begitu dekat satu sama lain di alam mimpi? Mendekati 0. Sepertinya atribut Fatet yang tidak dapat diprediksi telah memutar benang takdir sekali lagi. Sunny merasa menggigil di punggungnya. Atribut bawaannya mampu membawa kutukan yang mengerikan dan berkah yang luar biasa. Sepintas, pertemuan mereka dengan Nephis tampak seperti yang terakhir. Tapi, jika itu benar-benar hasil dari Fatet memanipulasi takdir, itu bisa berubah menjadi malapetaka terburuk pada akhirnya. Lagi pula, salah satu kemungkinan arti dari nama aslinya adalah bintang kehancuran. Ketakutan yang dia rasakan pada saat singkat sebelum beradu pedang dengan Nephis masih segar di benak Sunny. Dan ada hal-hal lain yang dia ungkapkan juga. Dia rupanya tahu sesuatu tentang Drop of Ichor, karena dia menyebutnya sebagai memori silsilah tanpa mengedipkan mata. Itu menunjukkan bahwa Nephis tahu lebih banyak tentang mantra daripada Sunny dan masyarakat lainnya. Sepertinya ada rahasia di eselon atas dari kebangkitan yang mereka tidak ingin orang lain tahu. 3 nama misterius yang dia ceritakan padanya mungkin merupakan salah satu dari rahasia ini. Dan kata terakhir yang dia gunakan, menanyakan domain mana yang dia miliki. Apa domain ini? Begitu banyak pertanyaan. Sunny menghabiskan waktu berjam-jam untuk merenungkannya, juga mempelajari semua informasi tentang Forgotten Shore yang telah dikumpulkannya. Perahu Karapas terbang di atas air yang gelap, semakin dekat dan semakin dekat ke ufuk barat. Segera, dia merasa bahwa malam sudah menarik napas terakhirnya. Cahaya harapan menyala di hati Sunny. Namun, saat itulah keberuntungan mereka akhirnya habis. Bencana datang tak terduga, dengan keras melemparkan mereka ke dalam kehampaan kebingungan. Kali ini, Sunny tidak merasakan apapun mendekati perahu. Bahaya muncul begitu saja, membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. 1 detik, air hitam itu tenang dan jernih. Selanjutnya, mereka mendidih dengan gerakan, tentakel aneh muncul dari mereka dan melingkari lambung kapal. Sunny mencoba melompat berdiri, tetapi pada saat itu, seluruh kapal tersentak keras ke samping. Jatuh, dia mendengar erangan logam yang bengkok dan robek. Kemudian, air asin memenuhi mulutnya. Bangkit, dia melihat sekilas Nephis berdiri di haluan perahu, pedang peraknya mengayunkan tentakel yang mendekat. Namun, dibutakan oleh kegelapan, dia gagal menyadari ancaman yang berbeda. Tentakel lain memutar dan melingkari tubuhnya. Kemudian, bahkan tanpa berteriak, dia pergi, terseret ke dalam kegelapan, tanpa harapan untuk kembali.
Yang tersisa hanyalah bilah panjang yang tertancap tak berdaya di daging bulat tentakel besar itu. Mata Suni terbelalak tak percaya. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Lambung kapal Karapas kemudian dihancurkan dan dicabik-cabik, melemparkannya ke dalam air hitam yang dingin. Sejenak, Suni terpana oleh rasa dingin itu. Kemudian, membungkus bayangan di sekitar tubuhnya, dia berenang, mencoba mencapai permukaan. Segera, dia berhasil dan berputar, mencoba melihat sesuatu. Apa saja, untuk memberinya harapan. Tapi tidak ada apa-apa di sekitarnya, hanya gelombang bergelombang dan tentakel yang berputar. Kecuali, jauh di kejauhan, Suni melihat sosok tak jelas muncul di atas air. Dia menajamkan matanya, mencoba membedakan sifatnya. Kemudian, jantungnya berdetak kencang. Beberapa ratus meter jauhnya, sebuah tangan batu raksasa menjulang di atas permukaan laut, telapak tangannya terbuka seolah berusaha merangkul langit. Itu ramping dan halus, diukir oleh pematung tak dikenal dengan keterampilan yang hampir tidak manusiawi. Jika Suni tidak tahu lebih baik, dia akan mengira tangan itu milik makhluk hidup yang bernapas. Tapi semua ini tidak penting sekarang. Yang penting adalah dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mengencangkan setiap otot di tubuhnya, Suni menghindari tentakel yang berputar dan berenang ke arah tangan itu, bergerak secepat yang dia bisa. Tapi kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Dan melihat ke belakang. Potongan-potongan logam dan tulang yang cacat, semua yang tersisa dari perahu mereka, mengambang di permukaan laut yang gelap. Dia telah melihat Neve ditarik ke bawah air oleh tentakel makhluk tak dikenal itu. Tetapi Casey, yang mengenakan tunik penolak perhatian, memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa setidaknya berusaha menemukannya. Atau bisakah aku? Pikiran gelap muncul di benak Suni. Lagi pula, kelangsungan hidupnya sendiri adalah satu-satunya hal yang paling penting. Segala sesuatu yang lain hanyalah gangguan. Kenapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri sebentar? Apa kau benar-benar akan mempertaruhkan nyawamu yang berharga jika gadis tak berdaya ini masih hidup? Dia ragu-ragu. Akui saja, dia hanyalah beban. Kamu selalu tahu bahwa suatu hari dia akan menyeretmu ke bawah. Iya, dia melakukannya. Tapi apa? Kamu akan mati, bodoh. Berbalik dan kabur. Sekarang, kenapa dia malah ragu-ragu? Ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Satu-satunya kesempatannya. Mungkin, dia harus bertahan hidup. Merasakan penyesalan yang hampir tak tertahankan memenuhi dadanya, Suni perlahan menarik napas. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan terjun ke bawah, kembali ke tempat perahu mereka telah dihancurkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau sudah kehilangan akal? Dia tidak bisa melihat di air hitam, tapi shadow sense-nya masih cukup efektif. Dia memiliki kesempatan untuk merasakan kehadiran Casey, setidaknya jika dia belum mati dan terseret ke dasar jurang terkutuk ini. Kamu bodoh, bagaimana dia layak? Mengapa kau melakukan ini? Meringis, dia memaksa suara batinnya yang menyebalkan untuk tutup mulut. Dalam benaknya, jawabannya jelas, karena saya ingin. Budak Bayangan bab 94. Karena dia ingin. Sekali ini, hati Suni tidak dipenuhi rasa takut dan putus asa. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kemarahan yang menantang. Dia lelah membungkuk di bawah tekanan dunia. Diam-diam mencengkeram secercah harapan terkecil, selalu takut, selalu rela melakukan apa saja, meninggalkan apa saja, hanya untuk bertahan hidup di hari lain.
Itu tidak cukup lagi. Dia ingin membuat dunia tunduk pada keinginannya. Dia ingin hidup seperti manusia, bukan binatang. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Sunny telah berubah bahkan tanpa menyadarinya. Entah bagaimana, dia menjadi tidak puas dengan cara hidupnya sebelumnya, di mana satu-satunya tujuan bertahan hidup dengan segala cara menutupi segalanya. Apakah dia hidup atau mati selalu menjadi satu-satunya hal yang penting. Tapi sekarang, bagaimana dia hidup lebih penting? Apa gunanya tidak memiliki tuan jika dia hidup seperti budak? Sambil menggertakkan giginya, Sunny terjun ke jurang yang gelap. Air dingin memeluknya seperti kain kafan. Dia tidak bisa melihat dalam kegelapan terkutuk ini, hanya mengandalkan indera bayangannya untuk bimbingan. Garam menyesap bekas gigitan di tangannya dan luka di lehernya, membuatnya terbakar. Tidak memperhatikan penderitaan itu, Sunny menggunakan kekuatannya yang besar untuk mendorong dirinya semakin dalam ke dalam kegelapan. Dia bisa merasakan tentakel raksasa bergerak di air di sekelilingnya, menarik potongan-potongan karapas perahu ke dalam perut raksasa yang bersembunyi di suatu tempat jauh di bawah. Sekali atau dua kali, dia harus mati-matian memutar tubuhnya agar tidak disentuh oleh salah satu dari mereka. Tapi tetap saja, tidak ada tanda-tanda keberadaan Casey. Paru-parunya mulai terbakar. Sunny menyelam lebih dalam. Di kedalaman ini, tekanan air mulai mempengaruhi gerakannya, membuat setiap pukulan terasa lebih berat. Bahkan dengan tubuhnya diperkuat oleh bayangan, ada batas seberapa banyak yang bisa ditahannya. Sunny curiga tanpa Blood Wave, dia pasti sudah lama mati lemas. Lebih buruk lagi, dia merasa seolah-olah semakin dekat dengan tubuh sebenarnya dari kengerian tak dikenal yang telah menghancurkan kapal mereka. Dia masih tidak bisa merasakan bentuknya yang besar, tapi dilihat dari ketebalan tentakel yang mengelilinginya, monster itu tidak mungkin jauh. Dan kemudian, Sunny akhirnya menyadari sesuatu. Tidak jauh darinya, sebuah bayangan kecil berjuang melawan bayangan yang jauh lebih besar dan ganas. Casey mengumpulkan seluruh kekuatannya, Sunny berenang ke arah gadis buta itu secepat mungkin. Saat dia mendekat, dia bisa membedakan detail dari apa yang terjadi. Casey ditarik ke bawah, tentakel yang lebih kecil melingkari tubuhnya. Dia masih meronta, berusaha melepaskan diri, tapi gerakannya semakin melemah setiap detik. Dia tercekik. Dipenuhi amarah, Sunny mendorong dirinya ke depan dan meraih tentakel, merasakan daging licin berdenyut di cengkeramannya. Jika dia punya pilihan, dia akan menghindari menyentuh benda itu dengan segala cara. Tapi bertarung di bawah air itu rumit. Jika dia ingin memberikan serangan yang kuat, dia harus mencari beberapa bentuk dukungan terlebih dahulu. Memanggil Midnight Shot, Sunny meregangkan setiap otot di tubuhnya dan menebas tentakel, tepat di bawah titik di mana ia melilit tubuh bagian bawah Casey. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan kerusakan serius dengan serangan itu, yang diperlambat menjadi merangkak oleh perlawanan air hitam yang memberatkan. Namun, pedangnya yang luar biasa masih cukup tajam memotong tentakel berdaging, menyebabkan awan darah gelap menyembur keluar dari lukanya. Tentakel itu bergerak-gerak dengan marah dan menembak ke samping, seolah berusaha melepaskan penyerang. Terbang menembus kegelapan, Sunny bertahan seumur hidup dan menggerakkan pedangnya ke atas, membelah daging kenyal itu. Dia tidak pernah berharap untuk memotong tentakel dengan satu serangan. Tidak ada jumlah kekuatan yang memungkinkan hal itu terjadi. Untungnya, pedang mampu menembus, menebas, dan memotong. Mendorong bilahnya, Sunny memotong jauh ke dalam tentakel. Ketika Subah hendak menyentuh lukanya, dia mengubah cengkeramannya dan menarik taci ke bawah.
Daging monster menyebar di bawah pisau setajam silet, nyaris tidak memberikan perlawanan apapun. Semburan darah melonjak keluar, dan dengan dorongan terakhir, tentakel itu benar-benar terputus. Sunny akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya ke Casey untuk melihat bagaimana keadaannya. Apa yang dia rasakan membuatnya cemberut. Gadis buta itu hampir tidak sadar. Dia harus membawanya ke permukaan secepat mungkin. Menyingkirkan sisa-sisa tentakel yang berkedut, Sunny melepaskan pedangnya dan mencengkeram tubuh Casey, merasakan betapa dingin kulitnya melalui kain tipis tuniknya. Dengan lemah, dia mencoba melawan, tidak menyadari bahwa itu adalah dia dan bukan monster itu. Menekan gadis buta itu ke dadanya, Sunny mengangkat kepalanya dan merasakan gelombang keputusasaan menghantam dinding pikirannya. Paru-parunya sakit, tidak ada udara yang tersisa di dalamnya. Tubuhnya perlahan kehilangan kekuatannya, penuh dengan rasa sakit yang mengerikan dan haus akan udara segar dengan intensitas yang menjengkelkan. Bahkan jika dia bisa melihat apapun, pada titik ini, penglihatannya akan mulai menjadi gelap. Dan mereka sangat jauh dari permukaan. Yang lebih buruk, kengerian kedalaman sekarang disiagakan ke lokasinya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya sudah bergerak, mengelilinginya dalam penghalang daging yang tidak bisa ditembus. 1 atau 2 detik kemudian, mereka akan dihancurkan sampai mati dalam pelukan monster laut yang menghancurkan. Sunny tidak tahu cara menyelamatkan mereka. Tapi dia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Melakukan pukulan berat dengan satu tangannya yang bebas, dia berpegangan erat pada Casey dan berenang. Tentakel mendekat, menghalangi semua jalan keluar. Sunny menggertakkan giginya dan, sesaat kemudian, air di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi putih bersih. Cahaya pijar memenuhi hamparan luas lautan terkutuk, melenyapkan segala tanda kegelapan. Ledakan cahaya begitu kuat hingga menembus kelopak mata Sunny dan melukai matanya. Seolah-olah miniatur matahari telah menyala di suatu tempat jauh di bawah mereka, mengubah jurang hitam tak berujung menjadi kehampaan putih murni. Arus pasang surut air pancaran melonjak dengan kacau, membuat dunia berantakan. Tentakel raksasa itu mengejang dan menggeliat, seolah-olah dalam pergolakan rasa sakit yang tak tertahankan. Penghalang daging yang tidak bisa dihancurkan hancur berantakan. Sunny tidak akan melepaskan kesempatan ini. Mengencangkan tubuhnya yang tercekik, dia berenang ke permukaan, menghindari tentakel yang menggeliat. Dengan matahari putih yang menyala-nyala di kedalaman di bawah, dia bisa melihat bentuknya dengan jelas. Bergerak lebih cepat dan lebih cepat, dia mendorong dirinya dengan semua yang tersisa. Sunny tahu bahwa muncul secepat itu berbahaya, tapi tidak ada pilihan lain. Baik Casey dan dirinya sendiri tidak memiliki banyak kehidupan tersisa di dalamnya. Mereka membutuhkan udara. Meskipun terasa seperti selamanya, pancaran cahaya putih mulai meredup beberapa saat kemudian. Tapi itu tidak masalah. Sunny sudah melewati penghalang tentakel, berenang dengan kecepatan putus asa. Dia takut mereka tidak akan berhasil. Kesadarannya sudah mulai berkurang, perlahan-lahan tergelincir ke dalam cengkeraman dingin kehampaan yang kosong. Bahkan mengetahui bahwa tidak ada apa-apa selain air di sekitarnya, dia masih diliputi oleh keinginan bunuh diri untuk membuka mulutnya dan menarik napas sedalam mungkin. Otot-ototnya kejang, tanpa oksigen terlalu lama. Dan kemudian, akhirnya, kepala Sunny muncul ke permukaan. Dibutakan oleh rasa sakit, dia menarik napas terengah-engah dan batuk tak terkendali. Dipeluk erat-erat, Casey melakukan hal yang sama.
Dadanya dengan kasar bergerak ke atas dan ke bawah, menghirup ambrosia udara yang manis. Sunni tidak pernah tahu betapa berharganya itu sebelumnya, bahkan saat perlahan-lahan diracuni oleh udara pinggiran yang berbahaya dan tercemar. Mereka berhasil. Mencoba menenangkan diri, Sunni melihat sekeliling. Sisa-sisa terakhir dari cahaya putih sudah lama hilang, terhapus seolah-olah tidak pernah ada. Dunia sekali lagi diliputi oleh kegelapan absolut. Namun, jauh di timur, cahaya fajar pertama akan bersinar dari balik cakrawala. Melihat sekilas tangan batu raksasa itu, Sunni mencengkeram bahu Casey dan berenang ke arah itu. Budak Bayangan bab 95. Sunni merasa dirinya berada di ujung tali. Dia telah melakukan terlalu banyak pelecehan selama beberapa hari terakhir ini. Sekarang, bahkan sulit untuk mengingat kapan terakhir kali dia tidur. Sehari sebelum mendaki pohon pemakan jiwa untuk mencari buah khusus, mungkin. Sejak itu, dia telah hidup melalui siksaan yang mengerikan dari transformasi Bloodwave. Menghabiskan waktu berjam-jam di ambang kehancuran mental untuk menahan efek dari pesona, mengoyakkan tangannya agar tetap jernih, memandu perahu melalui teror laut yang gelap. Dalam kegelapan mutlak, melihatnya dihancurkan oleh penghuni kedalaman yang mengerikan, dan bertarung dengan monster itu di kedalaman hitam yang dingin, akibatnya hampir tenggelam. Tubuh dan pikirannya hampir mati. Meski begitu, Sunni dengan keras kepala terus berenang, mendekatkan dirinya dan Casey ke tangan batu raksasa yang muncul dari air, seolah mencoba merangkul langit. Laut gelap bergelora di sekelilingnya, masih bergolak akibat efek ledakan ringan yang mengguncangnya beberapa waktu sebelumnya. Ombak tinggi mengancam akan menenggelamkan kedua penidur, melemparkan mereka seperti mainan. Berjuang melawan mereka adalah tugas yang sulit. Dan tetap saja, dia bersikeras. Fajar semakin dekat, tetapi untuk saat ini, masih ada yang dingin, gelap, dan bahaya di sekitar mereka. Setiap saat, sesuatu bisa muncul dari kedalaman jurang dan mengakhiri upaya putus asa mereka untuk menyelamatkan diri. Setidaknya tentakelnya hilang, mungkin ketakutan karena rasa sakit terkena cahaya yang membakar. Dengan suatu keajaiban, Sunni akhirnya berhasil mencapai tangan batu itu. Mengangkat Casey, dia membantunya memanjat bebatuan gelap dan mengikuti dari belakang. Segera, mereka mencapai telapak tangan yang terbuka dan merangkak ke tengahnya, lalu jatuh, benar-benar lelah dan lelah. Untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka dapat berbicara. Yang bisa dilakukan Sunni hanyalah berbaring tak bergerak, menarik napas serak, dan berusaha tetap terjaga. Pikirannya kosong dari pikiran. Itu baik-baik saja, karena dia tidak ingin berpikir. Jika dia melakukannya, dia akan dipaksa untuk mengingat. Mengingat apa yang terjadi pada diam. Apa gunanya mengingat? Dia tidak bisa mengubah apapun. Suara air hitam yang menghantam pangkal tangan raksasa itu mengingatkannya bahwa malam masih belum berakhir. Membuka matanya, Sunni mencoba memahami keadaan mereka saat ini. Tempat berlindung mereka sedikit terangkat di atas ombak, pangkal ibu jari raksasa hampir menyentuh permukaan laut yang gelap. Telapak tangan itu tidak terlalu luas, kira-kira setengah ukuran platform melingkar yang telah menyelamatkan nyawanya pada hari pertamanya di Forgotten Shore. Itu miring ke atas, menciptakan sedikit kemiringan. Jari-jarinya lebih tinggi di atas ombak dan cukup lebar untuk menampung seseorang, tetapi jari-jari itu ditekuk ke atas ke arah langit, membuatnya kurang cocok untuk dijadikan tempat berlindung. Kita harus menjauh dari air. Dengan pemikiran itu, Sunni dengan lelah berdiri dan membungkuk untuk menyentuh bahu Casey. Casey, berdiri.
Kita harus bergerak lebih tinggi. Suaranya terdengar hampa dan rapuh. Gadis buta itu tersentak dan mengangkat kepalanya, kulitnya pucat pasi. Cerah. Dia mengangguk. Ya, ini aku. Dia masih syok. Sunny dapat melihat bahwa pikiran Casey belum sepenuhnya sampai, jadi dia dengan lembut menariknya berdiri. Ayo pergi. Hanya beberapa meter. Dia berlama-lama. Apa yang terjadi? Aku mendengar suara. Dan kemudian ada sesuatu yang menarikku ke bawah. Dia menggertakkan giginya dan berusaha menjaga nadanya tetap datar. Kita diserang oleh monster laut. Kapalnya hancur. Aku terjun ke bawah dan berhasil menemukanmu, lalu berenang ke tumpukan batu ini. Tidak terlalu tinggi di atas air, jadi. Casey goyah. Di mana? Di mana? Sunny buru-buru memotongnya, tidak mau menjawab pertanyaan berikutnya. Ayo, ikuti aku. Kita bisa istirahat saat sudah lebih tinggi. Dengan lembut membimbing gadis buta itu, Sunny naik ke pangkal jari telunjuk tangan raksasa itu, yang merupakan titik tertinggi yang bisa mereka capai tanpa harus memanjat jari itu sendiri. Duduk di atas batu yang dingin, dia menyandarkan punggungnya ke palankes raksasa dan menatap permukaan laut yang gelap. Matanya dingin dan kosong. Casey terdiam di sampingnya. Wajah pucatnya berkerut, seolah-olah dia secara bersamaan ingin mengajukan pertanyaan dan takut akan jawabannya. Akhirnya, mengumpulkan keberaniannya, gadis buta itu berbisik, suaranya yang bergetar nyaris tak terdengar. Sunny. Di mana, Nev? Dia tetap diam, tidak mau mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Bodohnya, dia merasa bahwa jika dia mengucapkannya, itu akan menjadi kebenaran. Tetapi jika tidak, masih ada kemungkinan bahwa mereka bohong. Aku tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, tekanan yang familiar muncul di benaknya. Tekanan tumbuh dan berkembang, membuat kepalanya berputar. Aku tidak. Kemudian, rasa sakit yang menusuk datang. Sunny dengan keras kepala menahannya. Dia bertahan lebih lama dari yang pernah dia lakukan sebelumnya, tutup mulut sampai air mata panas mengalir dari matanya, seluruh tubuhnya gemetar karena penderitaan yang mengerikan. Namun akhirnya, dia tetap terpaksa mengucapkan kata-kata pahit itu. Dia. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara halus menarik perhatiannya. Itu datang dari bawah, dari tepi gelombang gelap yang gelisah. Jantung Sunny berdetak kencang. Di luar sana, di dasar ibu jari raksasa, di mana laut terkutuk hampir menyentuh permukaan batunya, sebuah tangan putih pucat muncul dari air hitam dan meraih bebatuan. Kemudian, sesosok tubuh tinggi perlahan menarik dirinya ke telapak tangan raksasa wanita batu yang terbuka. Matanya melebar. Merasa ada yang tidak beres, Casey menoleh dan bertanya, cerah? Ada apa? Dia gemetar dan berbisik, dicengkeram kesedihan. Itu Nevis. Senyum yang tidak pasti muncul di wajah gadis buta itu. Nev, dia baik-baik saja. Sunny mendapati dirinya tidak mampu menjawab. Tidak, Nevis tidak baik-baik saja. Bahkan, dia tidak tahu bagaimana dia masih hidup. Armor Starlight Legion hancur dan robek, memperlihatkan daging yang dimutilasi di bawahnya. Ada luka menganga yang mengerikan di tubuh Changing Star, tampak seolah-olah hampir setengah dari sisi kanannya hilang. Sunny bisa melihat pecahan tajam tulang rusuk yang patah, sungai darah mengalir di kakinya, dan jeroan yang berantakan tumpah ke tepi lukanya. Dia ingin menutup matanya. Sepotong besar daging hilang dari pahanya, memperlihatkan sisa-sisa otot yang robek dan permukaan putih tulang paha, retak dan nyaris tidak menyatu. Lengan kanannya juga rusak parah. Nyatanya, itu hampir robek,
tergantung hanya pada potongan kulit yang sempit dan beberapa tendon, seperti boneka yang rusak dan tidak dirawat dengan baik. Bahkan wajahnya pun tidak terhindar. Salah satu mata Neve hilang, rongganya hancur dan hancur, kulit pipinya dicukur seolah-olah diamplas, meninggalkan daging berdarah dan gigi patah. Pemandangannya mengerikan dan memilukan. Jelas bahwa Changing Star akan mati. Sunyi, kenapa kamu tidak menjawab? Dia melirik Casey dan menggigit bibirnya, mencoba sekali lagi untuk menekan jawaban yang berjuang keluar. Sesuatu yang tajam dan panas menusuk jantungnya, membuat pandangannya kabur. Sementara itu, Nevis terhuyung-huyung dan melangkah maju secara membabi buta. Kakinya tertekuk, dan dia jatuh berlutut dengan berat, memercikkan darah ke seluruh permukaan batu yang dingin. Erangan yang mengerikan keluar dari bibirnya saat tulang pahanya yang retak akhirnya hancur, tulang menembus otot dan kulit. Sunyi merasa seolah terlempar ke dalam mimpi terburuknya. Dia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Rasa sakit yang dalam, hampir secara fisik mencabik-cabiknya dari dalam. Dia tidak ingin berada di sini. Dia tidak ingin melihat ini. Namun, dia tidak bisa berpaling. Itu sebabnya dia langsung menyadari ketika dua api putih menyala di mata Neve. Pancarannya semakin terang dan terang, keluar dari matanya, mulutnya, luka menganga di tubuhnya. Seolah-olah ada bintang yang menyala di tempat di mana hatinya seharusnya berada, seolah-olah dia hanyalah api putih yang tersembunyi di balik lapisan tipis kulit manusia. Cahaya pijar memenuhi darah Changing Star, mengubahnya menjadi aliran api putih cair. Saat Sunyi menyaksikan, membeku di tempat dengan mata terbuka lebar, api itu mulai meleleh dan membentuk kembali dagingnya. Perlahan-lahan, otot-ototnya memperbaiki dirinya sendiri, organ-organnya kembali ke tempatnya, tulang-tulangnya tersusun kembali dari pecahan. Di mana tidak ada yang menggantikan bagian yang hilang, api mengambil bentuk dan memadat. Dengan jeritan yang mengerikan, Nevis mencengkeram lengannya yang hampir putus dan merobeknya, lalu menekannya ke tunggul yang berdarah dengan api putih. Segera, bagian yang hancur itu meleleh menjadi satu, menjadi utuh kembali. Terkejut, dia melihat setiap luka mengerikan di tubuhnya sembuh, dicuci dalam api pemurnian. Segera, tidak ada apa-apa selain kulit putih murni yang terlihat melalui celah lebar di armor yang hancur. Nevis mengangkat kepalanya, menatap mereka tetapi tidak melihat apapun. Tidak ada pengakuan dalam tatapannya, semua pemahaman dihancurkan oleh wadah api suci yang kejam. Kemudian putri terakhir dari klan api abadi menutup matanya dan jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Akhirnya, sinar matahari pertama muncul dari balik ufuk timur. Fajar akan datang. Pada akhirnya, Nevis tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Pada hari ketiga, dia akhirnya membuka matanya dan perlahan bangkit, melihat sekeliling dengan sedikit kebingungan. Wajahnya, seperti biasa, tenang dan acuh tak acuh. Namun, dia sedikit tersentak ketika pandangannya tertuju pada Sunyi, yang sedang duduk di atas jari telunjuk tangan raksasa itu dan menyeringai ke arahnya. Sambil mengerutkan kening, Changing Star melihat dirinya sendiri, memperhatikan celah memalukan di armornya, dan berkata, "Mengapa Anda tersenyum?" Sunyi memberinya kedipan nakal dan mengangkat bahu. "Lihat di belakangmu." Berlama-lama selama beberapa detik, Neve menghela nafas dan berbalik, bertanya-tanya apa yang dia ingin dia lihat. Di belakangnya, hamparan tanah yang gelap menjulang di atas lereng kawah kolosal. Dan di atasnya, tembok kota tinggi yang dibangun dari batu abu-abu yang dipoles menjulang tinggi di atas jurang raksasa.
Itu tampak kuno tetapi masih tidak bisa ditembus, mampu menahan tekanan laut yang gelap selama 1000 tahun lebih. Mereka berhasil. Itu telah menemukan kastil manusia.